Oh, surat pengunduran diri tembusannya kan ke saya, ya toh, ke Kadis Pertanian. Tujuan suratnya dia ke produsen karena mereka mengikat kontrak. Iya. Nah, kalau saya baca alasan di situ karena kesehatan. Dinas juga ke Dinas Pertanian, ke Dinas Perdagangan. Kirim karena kita dapat dia punya tembusan dalam surat ya. Tapi kalau alasan lain ya mesti kita tanya sendiri. Alasan lain saya tidak berani campur lah ya, itu sudah sifatnya pribadi. Tetapi secara resmi yang disampaikan di surat pertimbangan kesehatan gitu. Ya kalau seandainya betul disetujui oleh produsen, ya berarti produsen punya kewajiban harus tunjuk distributor baru. Karena kalau tidak siapa yang ngurus? Dan distribusi pupuk itu tidak ditangani oleh pemerintah. Dalam hari ini pemerintah memang pusat memberi subsidi kepada pabrik pupuk. Kemudian pemerintah memberi subsidi itu kan dia hitung, pemerintah pusat, kementerian ini. Berapa yang bisa dibiayai subsidinya? Nah ternyata kan yang dibiayai itu dia bisa 100% dari kebutuhan. Itu seluruh seluruh Indonesia, bukan hanya Manggarai, sama urusannya. Keputusan produsen setuju atau tidak itu belum tahu saya. Tapi gitu, dia Pak. dalam surat dia katakan minta supaya cepat diputuskan oleh produsen supaya kalau bisa tanggal 1 April dia sudah tidak urus lagi. Sebenarnya kalau dibilang langka, tahun-tahun sebelumnya ya begini-begini terus. Karena apa? Antara rencana kebutuhan ya, perhitungan teknis ya, kebutuhan oleh petani, ada perhitungan teknisnya, kemudian dialokasikan pupuknya sesuai kemampuan keuangan negara itu hanya 20,72% dari kebutuhan. Lebih kurang tiap tahun itu ya beda-beda tipis. Sekarang ini ya 5.560 ton. Tahun lalu itu hanya berapa juga ya? Tidak beda jauh kalau saya lihat. Petani ini kan mendapat yang bersubsidi, artinya kekurangannya ya harus non subsidi. Tapi yang non subsidi kan lebih mahal. Tapi menurut perhitungan analisis kita, analisis usaha ya, masih bisa kok, masih dapat. RDKK kalau tahun-tahun sebelumnya itu secara manual ya, itu ya tinggal dicatat aja, bahkan pemilik lahan juga boleh suka-suka dia mau taruh berapa hektar dia punya. Nah aturan tahun 2021 ini menggunakan elektronik RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok secara elektronik, dan itu penginputannya ketat sekali. Pertama, nama petani harus sesuai dengan KTP, ada nomor NIK-nya, nama mamanya juga harus ditulis. Kemudian dibatasi, satu orang petani maksimal 2 hektar. Jadi kalau dia punya 5 hektar, yang tertulis hanya 2. Nah, sehingga tidak bisa banyak sekali. Bukan kendala sebenarnya, hanya sistemnya baru, petani belum biasa, sehingga pengecernya harus kerja keras. Sebab pakai RDKK ini yang elektronik ini nanti pakai kartu tani dan harusnya sudah diterapkan, hanya karena belum jadi. Tetapi sementara sambil menunggu kartu tani yang dicetak oleh BRI, mereka menggunakan format yang dikeluarkan oleh kementerian, tapi tetap cocokkan nama lagi. Misalnya Markus, lihat di RDKK ada tidak Markus? Berapa dia pencatat kuotanya dia? Tidak bisa sembarang karena saya punya uang, Markus ini punya uang, dia bisa tebus suka-suka, tidak bisa. Sosialisasi terus berjalan, bahkan pada saat petani datang ke pengecer, tugasnya pengecer juga mensosialisasikan.
Jadi memang perubahan sistem yang baru ini tidak gampang. Misalnya mau kumpul orang, sementara ada COVID gitu. Jadi ya sesuai dengan kondisi lapangan lah ya. Jadi kita tidak bisa sosialisasi, kumpul semua. Tetapi dari mulut ke mulut, sosialisasi dari PPL apabila ketemu petani, itu terus dilakukan. Tapi pada saat nanti petani datang ke pengecer, pengecer harus jelaskan ini. Tidak sulit sebenarnya. Tapi pengecer harus bantu, karena nanti kartu tani itu seperti ATM, Pak. Digesek, seret. Nah, sementara petani punya data ada di kartu semua. Uangnya ada, jumlah kuotanya dia ada, semua lengkap. Pupuk apa saja yang dia boleh dapat. Tanyalah kepada PPL apabila ketemu, berusahalah cari tahu, ya. Kemudian tanyalah kepada pengecer. Pengecer itu kan lembaga yang terakhir yang mengurusi pupuk. Dia harus paham, ya. Jadi otomatis dia pasti bisa jelaskan. Yang kedua, apabila memang pupuk bersubsidi ini memang kenyataannya kurang, ya mau tidak mau kita harus beli pupuk yang non subsidi, gitu ya. Tapi saya berpikir memang masa transisi ini memang betul kaget petani. Elektronik ini kan tidak mudah, Pak. Yaitu kita tahun berikut sudah lancar. Apakah nanti ada penambahan lagi kuota untuk tergantung pusat. Kalau COVID mungkin bisa selesai, mungkin bisa. Saya tidak tahu ya, karena ini kan perhitungan dana APBN negara. Ya, oke. Terima kasih.